Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah cerita berjudul Kutukan Sewu Lelembut. Cerita ini berhubungan dengan cerita Kutukan Seribu Lelembut, namun dengan sudut pandang Danan dan Cahyo dan permasalahannya berbeda. Cerita kali ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kutukan Sewu Lelembut. Si pengurang Bola api besar menerjang sekumpulan pasukan Maya dan kembali melayang dalam wujud Raganda. Tombak lembu warok berterbangan menghadapi pusaka-pusaka keramat yang ikut bangkit bersama para empunya. Namun serangan setan-setan itu tak dapat diremehkan. Seekor kera raksasa berwarna hitam berteriak mengamuk melepaskan pukulan membabi buta. Raden Angkara! Dalam sekejap teriakan kera hitam itu terbungkam dengan bayangan sosok kera raksasa yang muncul dari tubuh Cahyo. Kera gosong itu biar jadi urusanku. Kimpul menoleh ke belakang dan mendapati Mbah Wijan, Panji dan murid-muridnya tengah bersiap masuk ke medan perang. Mas Danan, mereka siapa? Intinya mereka teman kita. Mungkin kamu bisa menyebut mereka. Pendekar Jagat Segoro Demit. Pendekar Jagat Segoro Demit? Jangan gentar, masih akan ada yang menyusul. Masih dalam kebingungannya, tiba-tiba terdengar suara lonceng dari kumpulan kabut yang pekat. Dalam hitungan detik, seekor kucing hitam yang berjalan pincang berubah menjadi hewan buas besar yang mengamuk di tengah pertempuran. Sosok pria berambut panjang merasa tak sabar untuk menerjang setan-setan di hadapannya. Akhirnya, ketemu lawan yang pas. Monyet lawan monyet. Dasar mamang gondrong, datang-datang cari perkara. Lain kali jangan nekat ya, Mas. Maafkan saya. Berdiri, busungkan dadamu. Jangan terlihat lemah di hadapan makhluk busuk itu. Panggil semua tikus pengikutmu, Raden Muda. Biar kau habisi mereka semua di tempat ini. Mereka hanya akan mati sia-sia, hanya demi menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga. Danan, Gama, dan Kimpul berdiri tegak berhadapan dengan Raden Sengguni. Mereka tahu ini adalah puncak dari tragedi yang harus segera diselesaikan. Amarah sudah berada di ubun-ubun. Jangan ada yang menahan diri. Keluarkan semua kekuatan kalian di pertempuran ini. Kimpul dan Danan mengangguk. Menyusul Gama, Kimpul mengeluarkan kerangkeng sukmo dan memanggil sebuah nama. Wirangon. Danan sudah siap dengan keris di hadapan dadanya. Sebuah mantra yang dituturkan oleh leluhurnya Sambara sudah berada di ujung lidahnya untuk terucap, dan akhirnya harus ia gunakan. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kula nimbali surga loka surga kayangan ketemu le sampun nampani. Teko aso, teko sedanten. Mendadak langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan muncul sosok wanita cantik dari rintikan hujan itu. Sementara tak jauh dari tempatku berada, terlihat Gama sudah menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali sembari membunyikan gelang genggenya. Angin berhembus dengan kencang menyatu dengan hujan dan menjadikannya badai. Sosok kucing hitam yang sedari tadi berada di sekitar Gama kini berubah menjadi begitu perkasa dan bahkan menggetarkan banyak lawan di hadapan kami. Tak berhenti sampai di situ, Kimpul yang sebelumnya terlihat tak berdaya seolah kembali terpulihkan dengan tetesan air hujan yang turun bersamaan dengan mantra yang kubacakan. Kini ia tidak sendiri. Pusaka kerangkeng sukmonya rupanya mengikat sosok ular besar yang ikut turut campur dalam pertarungan ini. Wirangon, bantu aku menyelesaikan ini semua.
Aku tidak mengerti komunikasi antara Kimpul dan sosok ular itu. Yang aku tahu kini kami siap menghadapi sosok terkuat dari Traningrat yang sudah membangkitkan kutukan ini, Raden Sengkuni. Meong Hideng, ini saat yang tepat untuk mengamuk. Gama memerintah sosok macan hitam besar itu untuk menyerang Raden Sengkuni yang sama sekali tidak terlihat khawatir akan kedatangan kami. Kuku-kuku besar Meong Hideng bersiap menyergap Raden Sengkuni di udara, namun dengan cepat ia dapat menghindar. Wirangon sudah siap untuk melahapnya dari belakang, tapi dengan mudah Wirangon terpental dengan pelindungan Banaspati yang melayang-layang di antara punggungnya. Nyi Sendang Rangu. Aku mencoba memberi pertanda untuk ikut menyerang. Saat itu Nyi Sendang Rangu mengangguk dan melayang dengan selendangnya yang berkibar membesar. Aku dapat menduga bahwa seluruh pandangan Raden Sengkuni yang dalam wujud lawa irengnya itu tertutup oleh selendang Nyi Sendang Rangu. Aku tidak bisa menduga seberapa mengerikannya balasan atas dosa-dosamu. Nyi Sendang Rangu seketika wajahnya berubah menjadi begitu mengerikan saat bertatapan dengan Raden Sengkuni. Itu apa, Mas Danan? Dia Nyi Sendang Rangu. Semakin banyak dosa yang dimiliki seseorang yang berhadapan dengannya, semakin buruk pula wajahnya di hadapan orang itu. Anehnya Raden Sengkuni tidak terlihat gentar. Nyi Sendang Rangu sudah melilitkan selendangnya dan menahan kedua sayap Raden Sengkuni untuk menjatuhkannya. Tapi saat Nyi Sendang Rangu mencoba menyerang jiwa Raden Sengkuni, tiba-tiba Nyi Sendang Rangu lah yang terjatuh. Nyi! Aku berlari mencoba menangkapnya, namun sebelum itu Meong Hideng sudah lebih dulu melompat dan membiarkannya Sendang Rangu jatuh di punggungnya. Apa yang terjadi? Jiwanya dilindungi oleh kekuatan yang ia dapat dari reruntuhan ini. Jiwa dari 1000 lelembut. Jawaban Nyi Sendang Rangu membuatku menelan ludah, namun aku tidak ingin menyerah sementara Raden Sengkuni sudah hampir menginjak tanah. Aku pun membacakan sebuah ajian pada keris Raga Sukma hingga cahaya putih menyelimutinya. Aku hujamkan kerisku mengincar salah satu sayapnya. Setidaknya bila ia memijakkan kaki di tanah, pertarungan akan lebih mudah. Tapi aneh, setiap seranganku tidak ada yang mampu menyentuhnya. Bahkan saat Kimpul ikut memberikan serangan mendadak untuk sekedar menggoresnya, Raden Sengkuni bisa menghindarinya tanpa kesulitan. Kupikir teman-temanmu bisa memberi perlawanan yang lebih baik. Raden Sengkuni meremehkan Kimpul dan kami semua. Ia melepaskan sebuah bola api dari punggungnya dan melayangkannya kepada kami begitu saja. Danan, minggir! Aku melompat mundur bersama Kimpul, namun bola api itu mengejar kami dengan beringas. Jelas bola api itu begitu berbahaya. Itu adalah bola api yang sudah menghanguskan alas Rowo Sukmo. Seandainya menyentuh kami sedikit saja, mungkin akan menjadi abu dalam sekejap. Aku mencoba kemungkinan dengan mengadu bola api itu dengan melemparkan cahaya putih dari kerisku sementara kami terus berlari. Dan seketika bola api itu meledak saat seranganku mengenainya. Sayangnya kobaran api begitu besar tercipta dari ledakan itu. Cari tempat aman. Nyi Sendang Rangu bergegas membentuk tirai hujan untuk mengurung api dari ledakan itu. Kami selamat. Tapi Raden Sengkuni sudah bersiap mengirimkan serangannya lagi. Beruntung Gama sudah lebih dulu memerintah Meong Hideng untuk menyerang Raden Sengkuni, sehingga kami memiliki waktu untuk mempersiapkan serangan. Aku melihat Kimpul seolah berkomunikasi dengan Wirangon, seolah mempersiapkan sesuatu. Sementara itu aku membacakan ajian pada kepalan tanganku dan melemparkan pukulan jarak jauh untuk menyerang Raden Sengkuni. Ajian lebur saketi. Kali ini seranganku telak mengenai tubuhnya dan membuatnya sedikit goyah. Ajian lebur saketi. Aku tahu dengan jelas bahwa ajian itu tak akan bisa melukaiku, apalagi membunuhku. Tanganku mengepal geram. Selama ini itu adalah ajian yang selalu mampu membuat pendekar manapun gentar. Di tengah kesombongannya, tiba-tiba segaris luka terukir di pipi Raden Sengkuni seperti sebuah luka yang disebabkan oleh sebuah pisau. Aku tidak menyadari apa yang terjadi, tapi terlihat Kimpul sudah berpindah posisi dengan kerangkeng sukmanya sudah berhasil menggores pipi Raden Sengkuni. Apa yang kau lakukan, Raden lemah?
Aku mulai mengerti kekuatanmu. Kau bukan makhluk yang tak terkalahkan. Mendengar ucapan itu, Raden Sengkuni semakin geram. Kekuatan hitam mengalir dari tubuhnya dan membuat berbagai makhluk yang sedang bertarung di tempat itu berkumpul ke arahnya. Menurutmu begitu? Bicaralah saat kau sudah bisa menghadapi mereka. Sosok kera hitam besar tiba-tiba menerjang ke dalam pertempuran kami. Kimbul bersiap memerintah Wirangon untuk menghadangannya, namun tiba-tiba seseorang menendang makhluk itu. Cari lawannya, Stibal! Cahyo datang dengan kekuatan Wanasura yang menyelimutinya. Keringat menetes dan nafasnya terengah-engah. Sepertinya pertarungannya tidak mudah. Danan, kita tidak bisa begini terus. Cahyo terus menghalau serangan-serangan dari mayat pendekar yang bangkit di sekitarnya. Keempat keris dirga sudah melayang-layang bukan lagi untuk menghabisi setan-setan itu, melainkan hanya untuk menahan mereka. Mereka tidak bisa mati. Apa? Tidak bisa mati? Raden Sengkuni tersenyum ketika kami menyadari posisi kami saat ini. Tidak ada makhluk yang tidak bisa mati di bumi ini, Nan. Jangan panik. Sebuah pisau melayang menembus kepala siluman lawa ireng yang diam-diam mencoba menyerang Gama. Jangan sentuh Gama. Jangan lengah. Pasti dia punya kelemahan. Gama mengangguk kepada Budi sementara aku melihatnya sedang rangu menghampiriku. Kita harus menghentikan kutukan ini dulu agar setan-setan itu bisa mati. Baru setelahnya kita urus Raden Sengkuni. Caranya, dengar baik-baik. Sedang Rangu berhasil mendapatkan petunjuk. Kutukan Sewu Lembut ini berpusat pada sebuah prasasti yang berada di dalam reruntuhan Astana Giridanyang. Seandainya prasasti itu bisa dihancurkan, kutukan ini akan lenyap dan semua makhluk ini tidak akan bisa hidup lagi. Tapi Raden Sengkuni memiliki ilmu Pangaweruh. Ia bisa mengetahui rencana kita. Benar ucapan Kimpul. Raden Sengkuni pasti tidak akan membiarkan kami melakukan hal itu. Biar aku saja. Sorban Kilang Semana sepertinya memiliki kemampuan untuk hal ini. Gama menceritakan bahwa ia telah mengetahui bahwa sorban Kilang Samana adalah benda yang selalu digunakan leluhurnya itu untuk menghilangkan keberadaan diri agar tidak disadari oleh orang lain. Semua itu dengan tujuan agar setiap doa dan wirid yang ia lakukan bisa semakin khusyuk. Kamu yakin, Gam? Mungkin tidak bisa sesempurna itu untuk bersembunyi dari Pangaweruh Raden Sengkuni. Tapi aku rasa ini harus dicoba. Kita lakukan. Mungkin bila aku bertarung sendiri dengan Raden Sengkuni, aku bisa mengurangi kemungkinannya menggunakan Pangaweruhnya. Berarti sisanya tinggal pendekar-pendekar mayat hidup ini. 4 orang pendekar terpental dengan pukulan seseorang yang muncul tiba-tiba di hadapan kami. Mereka biar urusan kami. Akan kami tahan sampai prasasti itu dihancurkan. Aku mengangguk setuju dengan Cahyo. Saat itu juga kami berpencar dan mempersiapkan rencana masing-masing. Aku menoleh ke arah Kimpul. Ada sosok Wirangon, sang roh penjaga berwujud ular besar yang melindunginya. Sepertinya ia bukanlah lagi seorang raden lemah. Satu persatu berbagai sosok muncul di pelataran reruntuhan Astana Giridanyang. Ada jenazah yang bangkit, ada roh yang kembali ke alam manusia. Semua itu adalah sosok yang pernah dibunuh oleh Raden Sengkuni dan sosok pendekar yang jasadnya dikumpulkan oleh Baron dan Keling. Tak kusangka kita akan bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Tiba-tiba muncul sosok yang membuat Kimpul menahan gerakannya dan membuat matanya berkaca-kaca. Kang Waris. Kimbul terlihat mencoba mendekat, namun sosok yang dipanggil dengan nama Kang Waris itu malah mengumpulkan kekuatan hitam di tangannya. Mir! Ajian lebur saketiku beradu dengan sebuah ilmu yang tak jauh berbeda yang dilontarkan oleh Kang Waris. Jangan terkecoh, Kimpul. Ingat, siapapun yang bangkit bukanlah orang yang kau kenal. Tapi... Sekali lagi sosok Kang Waris yang kembali bangkit itu mencoba menyerang, namun dalam sekejap Cahyo menyerangnya hingga terpental. Raden muda ini punya tugas penting. Siapa kau? Tak akan kubiarkan untuk menyentuhnya.
Aku dan Cahyo memberi isyarat pada Kimpul untuk memulai rencananya. Eyang, itu apa? Dari jauh terdengar suara Guntur yang terlihat gentar akan sesuatu. Aku dan Cahyo menoleh ke arah Guntur dan menemukan seekor kera hitam dan seekor kera putih raksasa mengamuk di medan tempur. Gila, ada makhluk seperti ini juga selain Kliwon dan Wanasura. Kamu urus yang lainan. Biar aku yang melawan mereka dan mempertahankan kehormatan Raswana Marta. Dua sosok manusia yang bangkit dari kematian tiba-tiba berubah menjadi sosok kera raksasa yang membalikkan keadaan. Sial, mayat-mayat ningrat ini benar-benar merepotkan. Nyai Jambrong bergegas mendahului Guntur menyambut serangan dua monyet raksasa itu. Dengan lincah ia menepis pukulan keras dua makhluk raksasa itu tanpa menyentuhnya. Tangannya terselimuti kekuatan tipis yang ia manfaatkan sebaik mungkin. Sayangnya saat ia berhasil mendekatkan diri ke sosok Kete Ireng, pukulannya bahkan sudah ia bacakan dengan ajian miliknya tidak mampu membuat sosok kera raksasa itu terluka. Hati-hati, Eyang! Sementara Nyai Jambrong melancarkan serangan, sosok kera putih raksasa sudah mengincarnya dan ingin menepuknya seperti nyamuk. Namun Guntur mampu mengejarnya dan menyerang persendian monyet besar itu hingga pukulannya meleset dan menghantam sang Kete Ireng hingga terjatuh. Bagus bocah. Jelas ya, itu sudah rencanaku. Bisa aja kamu Guntur. Mas Cahyo. Cahyo melakukan pemanasan dengan meregangkan tangannya sembari menatap tajam kedua kera raksasa itu. Wanasura, aku yakin kita tidak kalah dari mereka. Kera hitam perwujudan Raden Angkoro kembali berdiri sementara kera putih perwujudan Raden Jogopati sudah bersiap mengamuk ke arah Nyai Jambrong. Eyang, minggir! Nyai Jambrong yang menyadari kedatangan Cahyo tidak segera menyingkir. Ia malah melangkah santai seolah tidak menghindari serangan kera putih itu. Tapi sekali lagi dengan sedikit gerakan pukulan tanpa perhitungan itu meleset begitu saja. Cahyo segera menyadari bahwa tujuannya Jambrong adalah mengalihkan perhatian kedua kera itu dari kedatangan Cahyo. Ia pun dengan leluasa menghantamkan pukulan dengan kekuatan Wanasura tepat di dahi kera Raden Jogopati. Dan sebelum kera hitam Raden Angkoro berdiri, Cahyo sudah melemparkan sarungnya ke mata makhluk besar itu dan menendangnya hingga terjatuh lagi. Kedua kera besar itu terjatuh di tanah yang dipenuhi pendekar-pendekar dari masa lalu. Ternyata ada yang lebih parah dari monyetmu. Ternyata ada yang bangkit dari mati juga selainnya Jambrong. Untung bukan dari dalam guci. Guntur masih terkesima dengan pergerakan serangan mereka berdua tanpa ia sadari bahwa ilmu bela dirinya saat ini seharusnya sudah bisa mengimbangi Cahyo dan Nyai Jambrong di medan pertempuran ini. Sementara itu pendekar-pendekar yang bangkit dari jasad yang dikumpulkan oleh Baron sudah bersiap menyerang Cahyo. Tapi sebelum itu, sebuah tombak melesat tepat di kepala salah satu pendekar itu. Tahan saja kedua kera besar itu. Mereka biar urusan kami. Bahuijan dan Panji maju diikuti oleh anak buah dari Padepokan yang sudah siap dengan pusakanya masing-masing. Hati-hati, mereka tidak bisa mati. Tenang mas, kami tidak hanya dilatih untuk menghadapi pendekar hidup saja. Panji kembali mengambil tombak lembu waroknya dan melaju ke tengah-tengah setan-setan itu. Setiap murid-murid Bahuijan dan Panji dibekali sebuah tombak hitam. Aku menyaksikan sendiri ketika murid Bahuijan dan Panji mengikatkan tambang itu pada jasad hidup itu. Seketika tambang itu terbakar dan menahan pergerakan sosok yang tidak bisa mati itu. Sayangnya, saat aku yakin mereka bisa menahan pasukan itu, tiba-tiba beberapa murid Bahuijan terjatuh dengan sendirinya. Ada sesuatu yang menyerang mereka secara diam-diam. Berdiri, belum waktunya kalian tumbang. Sebuah cawan kuningan berdenting menggema semakin keras di medan pertempuran itu. Aku sangat yakin suara itu berasal dari Beliwajah. Suara itu menenangkan murid-murid Bahuijan dan memunculkan sosok yang rupanya dari tadi menghisap darah murid-murid Bahuijan. Kuyang? Kenapa bisa ada kuyang di tanah Jawa ini? Benar.
Yang terlihat di hadapan mereka adalah sosok kepala wanita yang melayang-layang dan menghisap darah mereka tanpa mereka sadari. Rupanya Nyi Randasari juga dibangkitkan. Hati-hati, dia sudah memakan banyak bayi dan bisa dengan mudah menghisap darah manusia. Akan sangat mengerikan bila ia tidak bisa mati, ucap salah seorang teman Kimbul bernama Banu Rasmi. Aku mengetahui bahaya itu dan segera berlari menghadapi Nyi Randasari itu, tapi sekali lagi ajian tapak sukma Kang Waris menghalangiku dan hampir mendarat di tubuhku. Sial! Aku kembali beradu ilmu dengan Kang Waris yang dibantu dengan beberapa pendekar berbaju keraton. Ada beberapa dari mereka yang cukup merepotkan. Sebagian dari mereka mampu mengubah ranting bebatuan menjadi senjata yang terus menyerangku. Nyai, apa tidak ada cara lain untuk menghentikan pergerakan mereka? Tidak, hanya ada 2 cara. Hancurkan prasasti itu atau bunuh Raden Seguni. Nyi Sendang Rangu terlihat kerepotan membakar jasad itu dari dalam dengan kekuatannya satu persatu yang seketika menjadi sia-sia karena kebangkitan mereka lagi. Aku yakin pasti ada cara untuk mengendalikan gelombang serangan ini. Nyi, bisa lindungi tubuhku sebentar? Jangan lama-lama. Aku duduk bersila dengan meletakkan keris raga sukma di hadapan dadaku. Di tengah pertempuran aku tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana alur dari pertarungan ini. Tepat saat rohku meninggalkan tubuh, Nyi Sendang Rangu mengambil posisiku untuk menghadapi Kang Waris dan pasukan yang bersamanya. Rohku melayang setinggi-tingginya melihat dari atas tentang bagaimana pertarungan ini terjadi. Mereka yang kembali dari kematian bukanlah orang yang sebenarnya. Bliwajah. Seketika Bliwajah sudah mengambil wujud Raganda. Itu artinya pertarungan sudah semakin tidak terkendali. Kutukan itu mengendalikan jasad dan memanfaatkan ingatan yang ada di otak mereka. Pisahkan kepala dari tubuh dan jasad itu tidak akan berkutik. Aku setuju dengan pendapatnya, tapi itu saja tidak cukup. Ada roh para pendekar yang bangkit tanpa jasad. Mereka lah masalah paling serius. Satu lagi, Bli. Ada sosok-sosok besar yang menjadi poros pertempuran ini. Kerara dan Angkoro dan Raden Jogopati, Kang Waris dan pasukan Trakanti, pendekar dari Makamalas Mayit, dan Nyi Randasari yang menyerang kita dalam senyap. Kalau bisa mengalahkan mereka, kita bisa menahan sampai Gama dan Budi menemukan prasasti sumber kutukan ini. Bliwajah terbang semakin tinggi dan mencoba mengenali sosok yang kusebut. Saya mengerti. Biar saya menangani Nyi Randasari dan memulihkan yang terluka. Tapi setidaknya kita kurangi dulu pasukan yang kembali bangkit ini. Setelah berkata itu, tiba-tiba Raganda Bliwajah berubah menjadi bola api yang menyerupai meteor besar dan menjatuhkan dirinya ke sisi belakang pasukan lelembut itu. Seketika, puluhan mayat yang sudah hampir siap untuk bangkit itu kembali terkapar di tanah. Gila, untung saja Bliwajah ada di pihak kami. Aku segera kembali ke ragaku dan menghampiri Nyi Sendang Rangu yang tengah terkepung oleh pasukan Trakanti yang hampir membuatnya kewalahan. Danan, aku sudah kesal. Baru beberapa saat aku kembali ke tubuh, tiba-tiba pasukan-pasukan Trakanti yang bangkit terangkat di udara bersamaan dengan tatapan menyeramkan Nyi Sendang Rangu dengan wajahnya yang menghitam. Pasukan itu terlihat menahan rasa sakit yang amat sangat. Mereka seperti ingin berteriak, tapi tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulutnya. Dan beberapa saat kemudian, kepala pasukan Trakanti itu meledak dan memuncratkan darah dari lehernya. Mengerikan. Nyi Sendang Rangu memang terlalu mengerikan saat dikuasai oleh amarahnya. Gak usah sekejam itu bisa kan, Nyi? Berisik. Bukan gitu, percuma Nyi Sendang Rangu melakukan itu. Toh sebentar lagi mereka akan bangkit lagi. Nyi Sendang Rangu menoleh ke arahku seolah baru teringat akan hal itu. Sepertinya emosinya membuat ia lupa bahwa yang kami hadapi saat ini adalah mayat hidup yang akan terus bangkit kembali. Tapi setidaknya kali ini aku memiliki waktu untuk melumpuhkan Kang Waris. Ajian tapak sukma miliknya memang merepotkan. Aku mengadunya dengan ajian lebur sakati beberapa kali dan berhasil. Kekuatan kami hampir seimbang. Ledakan energi berkali-kali beradu di udara.
Namun masalahnya energiku akan habis, sedangkan kekuatan dari kutukan Sewu Lelembut akan terus memulihkan tenaga Kang Waris. Ajian kita sama tapi berasal dari zaman yang berbeda. Seharusnya kau tahu celah dari jurus ini. Aku sedikit tertegun saat ini. Kang Waris memang dalam pengaruh Raden Sengkuni, tapi ucapannya kali ini seolah-olah ada kesadaran dalam dirinya yang mencoba memberi petunjuk. Pertarungan kami berdua membuat sebuah celah di mana tidak ada siapapun yang bisa mendekat. Ledakan energi gaib yang beradu dari ajian kami memiliki kekuatan yang bisa mencabut nyawa siapapun yang di dekatnya. Tapi benar ucapan Kang Waris, ada celah dalam ajian yang kami miliki. Sekali lagi kami bersiap mengadu ajian kami, tapi kali ini keris Raga Sukma sudah berada di genggamanku. Sebuah mantra ku bacakan pada kepalan tanganku dan bersiap melepaskan pukulan. Namun tepat saat ajian tapak sukma Kang Waris dilepaskan, aku menahan ilmuku. Tubuhku terpental dan terhempas dengan kekuatannya begitu kuat. Tapi memang itulah rencananya. Tubuhku terhempas namun tidak dengan rohku. Aku memisahkan rohku dan menerjang ke arah Kang Waris. Ajian pukulan jarak jauh membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Aku menggunakan jeda waktu itu untuk mendekat dan melepaskan kekuatan dari ajian lebur saketi yang meliputi kepalan tanganku. Darah hitam bermunceratan dari mulut Kang Waris. Kali ini ia benar-benar tidak berdaya, namun aku tahu bahwa ia akan pulih kembali. Maafkan aku, Kang. Ini satu-satunya cara untuk menahan Kang Waris. Aku segera memenggal kepala Kang Waris dengan keris Raga Sukma dan membawanya menjauh dari tubuhnya. Tepat saat aku kembali ke ragaku, rasa sakit menjalar di tubuhku. Masih ada sisa darah di bibirku akibat organ dalamku yang terluka dengan serangan Kang Waris. Kamu terlalu nekat. Tidak ada cara lain, Nyi. Kini kami sedang di atas angin. Amukannya sedang rangu. Serangan beli wajah dan kalahnya Kang Waris membuat kami tidak begitu sulit menangani pergerakan mereka. Tapi seperti yang kuduga, Raden Sengkuni tidak akan tinggal diam. Siapa sebenarnya kalian? Aku menoleh ke arah Kimpul dan mendapati mereka sedang kewalahan menghadapi ilmu Raden Sengkuni. Kami hanya orang yang akan menghentikan kegilaanmu. Aku belum pernah melihat kalian di antara seluruh Traningrat. Kami memang bukan dari bangsawan seperti kalian. Tapi jangankan setan-setan yang kau bangkitkan, bahkan setan-setan dan danyang dari Setra Gandamayit sudah pernah kami hadapi. Bukannya ingin sombong, aku tahu Cahyo hanya ingin membuat Raden Sengkuni gentar dan mungkin saja membuatnya berpikir dua kali untuk meneruskan peperangan ini. Jangan sombong. Raden Sengkuni kembali memanggil Banaspati yang melayang-layang di belakangnya. Kami bersiap menerima serangan yang mungkin saja dapat membakar tempat ini begitu saja. Tapi sebelum itu terjadi, sebuah sabit dan sebuah pisau menerjang Raden Sengkuni dan menahan niatnya. Kamilah lawanmu. Kimpul dan sekutunya masih mencoba menahan Raden Sengkuni. Raden Sengkuni sangat tahu pusaka Kerangkeng Sukma adalah sesuatu yang mungkin bisa menggagalkan rencananya. Ia tidak mungkin mengacuhkan Kimpul dan Ingonya Wirangun begitu saja. Bangkit, urus mereka biar ku beri pelajaran pada Raden bodoh ini. Bersama ucapan itu tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang membentuk seorang manusia. Anehnya Raden Jogopati dan Raden Angkoro yang berwujud kera tiba-tiba menjauh dan mengaum seperti mengamuk. Hati-hati, dia bukan makhluk biasa. Wanasura merasa gelisah. Sekali lagi muncul seorang pria tua yang bangkit dengan mengenakan pakaian khas keraton. Pria itu berbeda, ia hidup jauh lebih lama dibandingkan pendekar yang lain. Raden Angkoro dan Raden Jogopati bergetar bersamaan kemunculan kera kecil berwarna putih dan kera kecil berwarna hitam di bahu orang itu. Raden Brotoseno, hati-hati. Dia pemilik sebenarnya ilmu kanuragan Ketek Ireng dan Ketek Putih. Dialah yang membagi kedua ilmu itu pada Raden Angkoro dan Raden Jogopati. Mendengar ucapan itu seketika kami waspada. Brotoseno berbeda dari yang lain. Dia bangkit dengan jauh lebih kuat dari saat dia hidup. Aku tidak mengerti bagaimana kehidupan orang ini sebelum mati.
Tapi dari keberadaan Raden Jogopati dan Raden Angkoro yang meneruskan ilmunya, sudah pasti dia bukanlah orang biasa. Iki wayahe kowe ngamuk meneh. Bangunlah Raja Kera. Kalimat itu diucapkan oleh Raden Brontoseno yang segera disusul dengan raungan dari dalam bumi. Sosok kera bermahkota dan perhiasan kerajaan muncul diikuti dengan Raden Jogopati dan Raden Angkoro di belakangnya. Kini 3 kera raksasa mengamuk di medan pertempuran, tapi itu saja belum cukup. Tidak mungkin seorang raja bangkit tanpa membawa pengikutnya. Benar saja, entah datang dari mana, tapi di belakang mereka muncul puluhan pasukan kera seukuran manusia. Sebagian dari mereka memegang senjata dan sebagian lagi terlihat buas dengan gigi-giginya yang tajam. Bangsawan Nara. Saya hanya menggeleng tanpa bisa memastikan pasukan apa itu. Mereka mirip seperti teman-teman Kliwon yang kami temui di Jagat Segoro Demit, hanya saja mereka terlihat lebih tidak beradab. Sebuah bola api melayang ke arah pasukan kera itu, namun sang raja kera yang dipanggil Raden Brotoseno mementalkannya dengan begitu mudah. Bola api itu meledak di langit. Kejadian itu sudah membuktikan pada kami sekuat apa pasukan yang kami lawan saat ini. 4 keris yang melayang terpental dengan prajurit kera yang dengan sigap melindungi raja mereka. Dirga tak menyerah, beberapa batu pusaka melesat dengan menyala melayang menuju pasukan kera itu. Itu ajian Watu Geni milik Jagat. Saat ini mereka menyadari betapa berbahayanya pasukan kera di hadapan kami. Asap dan kobaran api dari serangan Jagat menutupi medan tempur. Tapi sial, ketiga kera raksasa itu dan pasukannya berjalan begitu saja melewati kobaran api itu, seolah tidak terpengaruh dengan serangan Jagat. Apa memang bangsawan Naras kuat itu? Tidak, kutukan itu yang membuat mereka tidak mengindahkan dan tidak gentar dengan rasa sakit. Aku mulai cemas dengan arah pertarungan ini. Tenang, sebentar lagi dia akan datang. Tiba-tiba Nyi Sendang Rangu muncul di hadapan kami seolah bersiap menghadang pasukan kera itu. Benar, dia akan datang. Saya merasakan sesuatu. Ia segera berdiri bersebelahan dengan Nyi Sendang Rangu untuk menghadapi pasukan kera itu. Tiba-tiba dari tebing sisi barat terjadi longsor yang meruntuhkan bebatuan menuju tempat kami berada. Ada sesuatu yang mendekat dari tempat itu. Itu Kliwon. Benar, itu Kliwon. Guntur menyadari Kliwon telah kembali ke tempat ini. Ia tidak sendiri, kawanan kera kecil mengikuti di belakangnya. Tapi aku tahu, tidak mungkin sekawanan kera kecil bisa menimbulkan longsor seperti itu. Untuk menghadapi mereka, Wanasura harus menggunakan wujud aslinya. Menanggapi ucapan saya, aku menghampiri Nyi Sendang Rangu. Apa bisa, Nyi? Sampaikan pada teman-temanmu yang kali ini datang bukan sekedar hujan, tapi badai yang akan menyelimuti seluruh bukit ini. Nyi Sendang Rangu melayang bersamaan dengan datangnya hujan yang begitu deras. Hujan Nyi Sendang Rangu membawa energi gaib sehingga sosok roh Wanasura dan Kliwon bisa muncul dengan wujud aslinya. Aku yakin begitu juga dengan pasukannya. Wanasura! Dari tubuh cahaya muncul sosok kera besar yang sudah dari tadi menahan amarahnya. Kliwon pun melompat di pundak Cahyo dan menyusul saudara kembarnya itu. Mengamuk lawan Wanasudra. Tapi Kliwon jangan galak-galak sama Danan. Tenang, nanti habis ini aku temenin ngeborong pisang dari kebun Mbok Darmi. Kliwon, sosok kera kecil itu kini berubah tidak lain dengan wujud Wanasura. Senyumnya yang sebelumnya terlihat menggemaskan kini mampu membuat gentar makhluk sebuah apapun di sekitarnya. Akhirnya kita melihat wujud itu lagi. Dirga hanya menggeleng kagum melihat kedua sosok kera raksasa sahabat Cahyo ini. Jangan bengong, urusin monyet-monyet demit itu juga. Teriakan Nyai Jambrong menghentikan kekaguman Guntur dan Dirga itu. Kera hitam dan kera putih Raden Angkoro dan Jogopati mendahului Raja Kera dan Raden Brotoseno untuk menghadang Wanasura dan Wanasudra. Secara bersamaan pukulan Kliwon dan Wanasura menghantam dagu kedua kera raksasa itu.
Tak cukup sampai di situ, seolah sudah tidak menahan diri, Wanasura dan Kliwon melompat menghantam tubuh kedua kera raksasa dan memukulinya tanpa ampun. Kera putih Raden Jogopati kembali berdiri, tapi dengan mudahnya Wanasura memasukkan tangannya ke mulut Raden Jogopati dan merobek rahangnya hingga terpisah. Sabar Wanasura, jangan termakan emosi. Kera Raden Jogopati terjatuh, namun saat Kliwon hendak melakukan hal serupa pada kera Raden Angkoro, tiba-tiba sosok Raja Kera itu meniupkan asap berwarna merah yang seketika membuat kera hitam Raden Angkoro terbakar seperti api. Raden Angkoro mengamuk, ia tidak lagi memiliki kepribadian manusianya. Tanpa kusadari, sebuah pukulan sudah mendarat di tubuh Kliwon dan membuatnya terseret. Namun Kliwon tidak sudi untuk kalah dan membalas pukulan itu. Cahaya yang menyadari sumber kekuatan Raden Angkoro berasal dari Raja Kera pun memerintahkan Wanasura untuk mengincar Raja Kera yang dikendalikan oleh Raden Brotoseno itu. Habisi mereka sampai tak tersisa. Bunuh mereka, makan dagingnya, minum darahnya, remukkan tulang mereka. Perintah Raden Brotoseno pada seluruh pasukan Raja Kera itu. Peperangan mayat hidup itu seketika berganti dengan pertempuran antara ras kera yang begitu mengerikan. Kera-kera itu bertempur dengan acak untuk saling menghabisi. Kita bantu pasukan Kliwon. Layaknya pertarungan hewan buas, darah pun bermunceratan di mana-mana. Beli Wajah mengamuk dengan wujud ragandanya dan memakan satu persatu kera anak buah Raden Brotoseno. Sementara itu, Panji dan Mbah Wijan mengerahkan murid-muridnya untuk bertarung bersama pasukan Kliwon. Tujuan utama mereka adalah mengarahkan pasukan liar itu agar bertarung dengan cara yang terbaik. Ledakan api sekali lagi muncul di medan tempur. Aku tahu itu adalah ulah dari Mas Jagat. Kepulan asap menghalangi penglihatan kami, namun suara teriakan kera-kera terdengar keras di telinga kami. Keris dirga dan tombak lembu warok terlihat sudah berterbangan sedari tadi. Dan saat asap hitam itu mulai menghilang, kepala kera-kera anak buah Raden Brotoseno itu terlempar ke udara dan terjatuh tak jauh dari hadapan sang Raja Kera. Sang Raja Kera itu geram, tapi Raden Brotoseno sama sekali tidak gentar. Mungkin ia tahu bahwa mereka akan bangkit lagi dengan kutukan Raden Sengguni. Jangan sombong hanya karena dengan mengalahkan kera-kera bodoh itu. Baru beberapa saat Raden Brotoseno mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba dua buah kepala kera raksasa hitam dan putih yang seukuran dirinya terjatuh tak jauh di hadapannya. Gimana? Tadi Raden ngomong apa? Cahyo menyusul ke hadapan Raden Brotoseno bersamaku dan Kliwon. Raja Kera itu mengamuk, wajah Raden Brotoseno berubah seketika. Habisi mereka! Raden Brotoseno yang mulai geram memerintahkan sang Raja Kera itu menyerang kami. Ia juga membacakan sebuah mantra bersama kedua kera di bahunya yang seketika membuat Raja Kera itu mengeluarkan energi hitam yang mengerikan. Hati-hati. Cahyo membacakan ajian penguat raga untuk Wanasura, sedangkan aku membacakan ajian lebur saketi bukan untuk di kepalan tanganku, tapi untuk di kepalan tangan Kliwon. Raja Kera Brotoseno menghantam Wanasura dan memukulnya mundur, namun Kliwon melontarkan pukulan yang sudah diperkuat dengan ajianku. Aku tahu itu saja tidak cukup bagi Cahyo dan Wanasura. Mereka segera kembali menghantamkan kedua tangan Wanasura ke tubuh Raja Kera itu. Kuat, terlalu kuat. Tak satu pun serangan Wanasura dan Wanasudra berhasil membuat Raja Kera itu kewalahan. Ia dengan mudah bisa membalas serangan kami dan membuat kami kewalahan. Bakar mereka sampai ke tulang-tulangnya. Seketika firasatku menjadi tidak enak. Kekuatan besar mengalir dari dalam tubuh Raja Kera itu. Benar saja, belum sempat kami membalas serangannya, Raja Kera itu membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam yang begitu besar dari mulutnya. Minggir! Wanasura dan Kliwon bergegas menghindar, namun entah ada berapa pasukan Kliwon yang terbakar oleh api itu. Kliwon geram. Tenangkan dirimu, Kliwon. Gila, aku belum pernah melihat serangan begitu. Cahyo pun memerintah Wanasura untuk memutar mengincar sisi lemah Raja Kera Brotoseno itu dan membalas serangannya. Sekarang Wanasura, semburan api. Wanasura berhenti dan menoleh pada temannya yang sedikit bodoh itu dengan wajah bingung.
Siapa tahu kamu juga bisa. Balas Cahyo hanya dengan wajah pura-pura polosnya. Seandainya saja aku ada di dekat mereka, mungkin aku harus mengikhlaskan sandalku hilang sebelah untuk menimbuk Cahyo. Ayo Kliwon, pasti ada cara untuk mengalahkan kera itu. Kliwon menuruti petunjukku untuk mengincar sisi butanya. Sayangnya tidak seperti sebelumnya. Kali ini pukulan Kliwon tidak lagi berdampak banyak pada Raja Kera yang sudah berselimut kekuatan hitam itu. Sebaliknya, gelagatnya seolah bersiap menyemburkan api hitam lagi. Cahyo, jangan sampai dia melakukan itu lagi. Aku memikirkan sebuah siasat dan menjelaskan pada Cahyo melalui wujud sukmaku. Beresiko tapi patut dicoba. Sekali lagi Cahyo menggunakan ajian penguat raga pada Wanasura dan aku membacakan ajian lebur sakti pada Kliwon. Sebelum sempat memuntahkan api hitam dari mulutnya, Kliwon dan Wanasura sudah bersiap menghantamkan pukulan terkuat mereka ke tubuh Raja Kera Bratasena. Serangan Raja Kera itu tertahan. Ia meraung sekeras-kerasnya, namun serangan kami belum selesai. Tanpa mereka sadari, Kliwon dan Wanasura sudah melempar kami ke atas Raja Kera itu dengan keris raga sukma yang sudah menyala-nyala dengan kilatan cahaya putih. Sekarang Jul, dari atas Cahyo memberiku tumpuan dan melemparkanku sekuat tenaga. Dengan sebuah mantra, kilatan cahaya putih itu membesar soal memperlihatkan keris raga sukmaku memanjang. Keris raga sukma menancap tepat di ubun-ubun kera raksasa itu. Kilatan cahaya putih memudar dan melubangi kepala makhluk besar itu. Seketika kekuatan hitam yang menyelimuti makhluk itu menghilang. Wanasura dan Wanasudra menyadarinya. Mereka bergegas mendekat dan menarik kepala makhluk yang mengaku sebagai Raja Kera itu hingga terpisah dari kepalanya. Darah hitam bermunceratan menghujani medan tempur. Jelas saja Raden Bratasena geram melihat apa yang terjadi, tapi sebelum ia sempat melakukan sesuatu, sebuah wujud roh keris raga sukma sudah menancap di lehernya dan memisahkannya sama seperti ingon andalannya itu. Alam ini sudah tidak pantas untuk kalian. Ucapku yang mengakhiri kengerian kekuatan dari kanuragan Raja Kera dari Raden Bratasena ini. Cahyo kembali ke tubuh Wanasura sembari membopong tubuhku. Aku memastikan seluruh pasukan kera yang dipanggil oleh Raden Bratasena kembali ke asalnya. Sekarang giliran makhluk menyebalkan itu. Kami semua berkumpul dan bersiap menghadapi Raden Sengguni. Ia sudah melihat keadaan Raden Bratasena dan ingonya, tapi tetap saja wajahnya terlihat tidak gentar. Aku sudah tahu akhir pertempuran ini semenjak kemunculan monyet itu. Berarti kau juga tahu kalau akan kalah, kan? Jelas kami percaya diri. Kini seluruh pasukan Alas Wanamarta dan pendekar terkuat kami berkumpul di tempat ini. Bodoh, ini juga artinya aku sudah melihat hal ini. Seketika pusaran asap hitam muncul di sekitar kami. Sontak aku teringat bahwa ini juga pernah terjadi pada Kimpul. Awas, ini waringin sukmonya milik Keling. Aku mencoba memperingatkan mereka semua, namun aku terlambat. Seketika kami semua sudah berpindah tempat di sebuah alam yang begitu luas dan gelap. Ada mayat-mayat pendekar yang bergelimpangan di beberapa sisi. Ini Siti Kawaruhan, jangan menjauh. Biar ku coba membawa kalian kembali ke hadapan makhluk sialan itu. Jagat segera menggenggam ukiran kayu pemberian Mbah Jajang. Belum sempat aku menganalisa keadaan, tiba-tiba kami sudah kembali ke Astana Giridanyang. Kali ini aku semakin salut dengan kekuatan Mas Jagat. Mas Danan, tenang, ilmu kami tidak akan kalah dengan jurus murahan seperti itu. Bodoh, dengan sisa orang sebanyak itu kalian bisa apa? Jagat terjatuh, wajahnya pucat dan darah mulai mengalir dari mulut dan telinganya. Mas! Beli wajah pun dengan cekatan mengangkat tubuh Mas Jagat dan mengamankannya. Dia kelelahan, energinya terkuras. Biar aku yang mengurusnya. Aku lega ada Beli wajah di sini, tapi aku baru sadar tidak semua dari kami kembali dari Siti Kawaruhan. Kliwon dan pasukannya, Mbah Wijen dan murid-muridnya masih tertinggal di sana. Sepertinya ini batas kekuatan Mas Jagat saat ini. Aku mengepalkan keras tanganku. Kini keadaan tidak lagi sebaik sebelumnya.
Aku sudah lelah bermain-main dengan kalian. Ada runtutan Traningrat yang harus kuhabisi setelah ini. Ia mengulang sebuah bacaan yang berisikan kutukan, sebuah mantra yang sebelumnya juga ia ucapkan untuk membangkitkan kutukan Sewula Lembut. Bangkitlah kembali dan habisi mereka. Aku menelan ludah bersiap menghadapi lagi makhluk-makhluk yang sedari tadi telah kami kalahkan. Kali ini tanpa bantuan Kliwon dan teman kami yang tertinggal di Siti Kawaruhan. Apa kami bisa? Jangan cemas. Tiba-tiba terdengar suara Nyi Sendang Rangu bersama hujan yang mulai mereda. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu yang tiba-tiba ada di sisiku. Dan ucapannya benar, tidak ada satupun pasukan mayat hidup itu yang kembali bangkit. Raut wajah Raden Sengkuni berubah. Ia memanggil pangawaruhnya mencari tahu apa yang terjadi. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari pangawaruhku? Manusia brengsek. Sepertinya Gama dan Budi berhasil, Nan. Mereka memang bisa diandalkan. Sayangnya kelegaan kami hanya berlangsung sementara. Seluruh Banaspati yang berada di punggung Raden Sengkuni berputar dan berpencar ke seluruh penjuru Astana Giri Danyang. Seharusnya aku hancurkan seluruh tempat ini dari awal. Sama seperti hancurnya alas Rawa Sukma, seketika kobaran api membakar berbagai sisi tempat ini. Beruntungnya Sendang Rangu sudah bersiap dan memadamkan api yang mendekat ke arah kami. Tapi aku yakin ini tidak akan berlangsung lama. Cepat Gama, Raden Sengkuni sudah mengamuk. Itu mereka, Gama dan Budi kembali. Tapi keadaan kali ini benar-benar mengkhawatirkan. Kobaran api kali ini jauh lebih besar dari yang melahap alas Rawa Sukma. Aku benar-benar khawatir pada mereka. Bahkan dengan bantuan Nyi Sendang Rangu saja, kami masih sulit untuk bernafas dengan seluruh hawa panas ini. Sebuah kepala terjatuh tak jauh dari tempat Raden Sengkuni berada. Itu Birawa. Selanjutnya adalah kepala dan tubuhmu. Sosok Raden Sengkuni yang penuh wibawa dan kehormatan itu kini bertatapan dengan pria gondrong yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan keringat dari pertarungan dan panasnya api di tempat ini. Bajingan, biadab. Aku melihat Cahyo ingin bergegas menolong Budi. Hati-hati Mamang Gondrong. Tapi sebelum ia melangkah, aku memilih menahannya. Ia tidak melihat bahwa Banaspati milik Raden Sengkuni tengah berkeliaran dan terus membakar seluruh wilayah sekitar kami dengan begitu buasnya. Kita lihat hal baiknya. Kini yang tersisa hanya kita dan Raden Sengkuni. Kimbul dan sekutunya mendekat ke arahku dengan geram setelah melihat apa yang sudah diperbuat oleh Raden Sengkuni. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah dengan kematian Raden Sengkuni. Tapi jelas ini tidak akan mudah. Pangawaruh itu akan menjadi halangan terbesar kita. Satu orang dan sisa-sisa mayat hidup melawan puluhan pendekar memang terdengar tidak adil. Tapi dia saat ini mungkin adalah orang yang mampu menghabisi satu kota dalam waktu singkat. Mungkin ini saatnya aku menggunakan permata kedua dari keris Raga Sukma. Desa Dawu Ilir, jarang sekali suasana desa ini sesepi ini. Bahkan serangga malam pun enggan bersuara di malam yang mencekam ini. Warga bergelimpangan di pelataran balai desa tanpa bisa bergerak sebagaimana mestinya. Sebagian dari mereka sudah membuka mata, namun mereka hanya terlihat seperti orang linglung. Sukma mereka masih ditawan untuk memperkuat ilmu-ilmu Raden Sengkuni. Naya dan beberapa anggota padepokan Ki Joyo Talun tidak lelah merawat warga bersama petugas medis yang telah datang dan keteteran merawat mereka. Sedikit lagi jika mereka bisa menghentikan Raden Sengkuni, semua akan kembali pulih. Pak Alek baru saja menggunakan ilmu Rogo Sukmonya untuk melihat dari jauh keadaan pertarungan Danan dan yang lainnya. Danan dan Cahyo berhasil, Pak Alek. Belum bisa dipastikan. Keadaan semakin gawat, tapi Pak Alek percaya kalau mereka bisa mencari cara untuk menghentikan kutukan itu dan mengalahkan Raden Sengkuni.
Walau bicara seperti itu, Pale tetap terlihat cemas. Bagaimana mungkin ia bisa tenang melihat kedua pemuda yang sudah seperti anaknya sendiri itu babak belur di tengah kobaran api. Tak hanya itu, di tengah kebingungannya, tiba-tiba Pale dan Arsa mendapatkan firasat yang tidak menyenangkan. Pale, Kenapa, Naya? itu di luar ada setan. Ada setan yang mendekat. Pale dan Arsa bertatapan sejenak dan bergegas berlari keluar. Benar saja, hanya berjarak beberapa puluh meter dari desa Dawo Ilir, mereka melihat beberapa makhluk aneh terbang menuju desa. Siluman Lowo Ireng. Iya Pale, ada satu yang memimpin mereka. Pale pun melihat sosok yang memimpin siluman Lowo Ireng itu bukan siluman seperti yang lainnya, namun yang memimpin mereka adalah sosok manusia. Tidak mungkin. Arsa dan Naya heran dengan raut wajah Pale. Kenapa Pale? Itu Raden Sengkuni. Bagaimana dia bisa ada di sini? Jelas ia tidak menyangka baru beberapa saat ia mengintip pertarungan Dana dan Cahaya melawan Raden Sengkuni. Kini ia melihat musuh mereka yang mengerikan itu kini ada di hadapan mereka. Siti Kawaruhan, pohon-pohon mati dan langit yang begitu gelap mendominasi tempat di mana Mbah Wijan, Dirga dan Guntur terjebak itu. Bila memperhatikan sekitar, dengan mudahnya mereka bisa menemukan jasad-jasad bergelimpangan hampir di sekitar mereka. Jadi disinilah mereka menyembunyikan jasad yang mereka bangkitkan. Panji mengangguk. Ia mencoba mempelajari tentang alam ini sembari menunggu jagat menjemput mereka kembali. Semuanya cemas, namun mereka tidak secemas Dirga yang merasakan keanehan yang tidak pernah ia duga. Keris Dasa Sukma Dirga terus bergetar saat berada di Siti Kawaruhan. Apa ini? Getaran keris Dasa Sukma mengarah pada salah satu sudut Siti Kawaruhan. Dirga yang penasaran dengan perasaan itu pun mengikuti getaran keris Dasa Sukma ke tempat itu. Dirga! Guntur bingung dengan gelagat Dirga. Ia mengikuti teman seumurannya meninggalkan Mbah Wijan dan yang lainnya. Ada sebuah gua, entah bagaimana ada tempat seperti ini di alam mengerikan Siti Kawaruhan ini. Tidak ada satupun jasad bergelimpangan di sekitar gua itu. Namun Dirga merasakan dengan jelas ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Jangan aneh-aneh. Kamu ngapain? Kerisku, ia bergetar mengarah ke dalam gua ini. Jangan gegabah, bisa jadi ada jebakan atau hal buruk yang ada di sana. Guntur mencoba menahan Dirga, tapi mimpi dan penglihatan yang Dirga dapati selama ini membuat Dirga tak mampu membendung rasa penasarannya. Aku harus melihat ke sana. Keris Dasa Sukma benar-benar tidak tenang. Dirga tidak menghiraukan ucapan Guntur dan memaksa menyelinap masuk ke dalam gua. Guntur yang sudah terlanjur mengetahui adanya sesuatu di sana terpaksa mengikuti Dirga. Itu apa Dirga? Ada tubuh yang membatu duduk bersila di dalam gua. Bentuknya seperti patung manusia. Namun Dirga dan Guntur tahu bahwa itu bukanlah patung. Itu adalah manusia yang membatu. Entah kutukan apa yang membuatnya seperti itu. Ada sesuatu yang mengutuknya hingga seperti itu. Dia pasti berbahaya. Keris Dasa Sukma bergetar semakin keras. Dirga mulai tak mampu lagi menahan getaran keris pusaka keluarganya itu. Dirga, sudah. Benar, sudah cukup. Aku tidak perlu mencari tahu lebih dalam dari ini. Kita kembali. Guntur pun lega setelah berhasil meyakinkan Dirga untuk kembali. Mereka berpaling dan meninggalkan gua itu. Tapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, tiba-tiba keris Dasa Sukma bergetar dan terlepas dari warangkanya. Tunggu! Dirga mencoba menangkap dan menahan kerisnya itu, namun tidak seperti biasanya. Keris Dasa Sukma tidak menurutinya dan melesat hingga menancap ke jantung jasad yang membatu itu. Apa maksudnya ini Dirga? Keris Dasa Sukma terlepas sendiri. Aku tidak mengendalikannya. Firasatku kali ini benar-benar tidak enak. Benar saja, tepat beberapa saat setelah keris Dasa Sukma menghujam tubuh yang membatu itu, tiba-tiba retakan-retakan muncul di jasad itu secara perlahan. Lapisan batu di jasad itu terlepas dan memunculkan tubuh seseorang kakek tua berambut dan berjanggut panjang. Tidak, jangan bilang makhluk itu masih hidup. Dirga berkali-kali berusaha menarik kerisnya dengan kekuatan sukmanya.
Tapi itu semua sia-sia. Raut mukanya cemas semakin terlihat di wajahnya. Terlebih saat ia merasakan aura hitam pekat yang menyelimuti tubuh yang mulai bangkit itu. Ini bukan hal baik. Goa itu bergetar. Kekuatan hitam dari Siti Kawaruhan merasuk ke tubuh jasad yang pada akhirnya membuka mata itu. Terima kasih sudah mengantarkan keris Dasa Sukma kepadaku. Sosok itu mencabut keris itu dari jantungnya dan memandang setiap ukirannya. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Kembalikan keris Dasa Sukmaku. Sekuat tenaga Dirga menarik keris itu dengan kekuatan sukmanya, namun keris itu tetap tidak terlepas dari genggaman sosok itu. Percuma, keris ini bukan dibuat untukmu. Tetesan keringat menetes di pelipis Dirga. Ia benar-benar tidak siap jika harus kehilangan pusaka keluarganya itu saat ini. Seketika sebuah tendangan melesat menghantam tangan sosok yang baru bangkit itu. Keris Dasa Sukma pun terpental. Sekarang Dirga tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Guntur itu. Sekali lagi dengan seluruh tenaganya ia menarik keris Dasa Sukma hingga kembali ke genggamannya. Lari! Dirga mengikuti perintah Guntur dengan membawa keris Dasa Sukma, tapi hanya dengan sebuah gerakan. Tiba-tiba keris Dasa Sukma sudah terlepas lagi dari genggaman Dirga dan kembali ke sosok itu. Dirga terhenti lagi. Ia menoleh ke arah sosok yang semakin kuat itu. Melihatnya saja mereka berdua yakin bahwa mereka saja tidak bisa menghadapi sosok itu. Sebentar lagi kekuatanku pulih. Saatnya Trapaku Jagar kembali berkuasa. Gimana kita rebut lagi keris itu? Tidak, kita pergi. Ini di luar kuasa kita. Kita butuh bantuan. Tapi kerismu sudah cepat, lari sebelum terlambat. Guntur lega mendengar ucapan itu. Mereka bergegas meninggalkan gua yang hampir runtuh itu. Membiarkan pemilik keris ini sebelumnya hidup sepertinya bukan hal bagus. Tepat beberapa saat setelah Dirga dan Guntur meninggalkan gua itu, tiba-tiba bayangan keris hitam melayang melesat ke arah mereka. Menghindar! Guntur merespon dengan cepat dan menghindari serangan itu. Mereka menoleh ke arah gua dan mendapati sosok yang mengaku dari Trapaku Jagar itu sudah berada tak jauh dari belakang mereka. Kali ini tidak hanya satu, tapi ada lebih dari 5 bayangan keris hitam yang melayang menyerang mereka. Dirga terlihat geram. Ia tahu dengan pasti bayangan keris itu adalah sebuah bayangan dari keris Dasa Sukma. Belum sempat bayangan keris itu menyentuh kedua pemuda itu, tiba-tiba sebuah serangan mementalkan bayangan keris itu. Jangan harap kau bisa melukai cucu-cucuku. Seorang nenek yang terlihat terentah tiba-tiba melesat menghadang makhluk dari Trapaku Jagar itu. Eyang, Nyai Jambrong, aku tahu tentangmu. Tak kusangka kau sudah setua ini. Kekuatanku belum pulih. Aku akan menemuimu lagi saat Trapaku Jagar sudah kembali bersatu. Sosok itu berpaling. Ia menarik kekuatan dari Siti Kawaruhan dan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Melihat itu, Nyai Jambrong segera berpaling dan melangkah kembali ke tempat teman-teman mereka berada. Nyai tahu sosok itu siapa? Iya, Eyang. Dirga harus merebut pusakanya kembali. Nyai Jambrong menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah kedua pemuda itu. Siapapun dia, kebangkitannya menandakan bahwa latihan kalian akan jauh lebih keras setelah ini. Kobaran api membakar seluruh wilayah sekitar reruntuhan Astana Giri Danyang. Asap hitam dan udara panas menyelimuti medan perang yang seharusnya sudah hampir menemui ujungnya. Apa tidak bisa memadamkan semua api ini? Hujanku tidak pernah berhenti sama sekali sejak tadi. Itulah alasan kalian masih bisa bertahan dari panas api ini.
Benar ucapannya Sendang Rangu, aku tahu seganas apa api Banaspati milik Raden Sengkuni ini. Bila tidak dilindungi oleh air Sendang Rangu yang meredakan suhu tempat ini, mungkin kami sudah terbakar hingga ke tulang-tulang. Cahyo, bantu aku. Aku memberi isyarat pada Cahyo, ia mengangguk dan segera mengambil posisi untuk melemparkan tubuhku ke arah Raden Sengkuni. Hajar dia, Canan! Cahyo melemparkanku dengan tenaga Wanasura yang sudah kembali ke tubuhnya sejak tertarik ke alam Siti Kawaruhan. Kilatan putih menyala dari keris Raga Sukma. Dengan tenaga cahaya aku melesat dengan cepat menghujamkan keris pusaka ini ke tubuh Raden Sengkuni yang masih melayang di udara. Dengan mudah Raden Sengkuni menghindari seranganku hingga tubuhku melesat jauh melewatinya. Namun seranganku belum selesai saat ia menyerangku. Kilatan cahaya keris Raga Sukma sudah bersiap menusuk punggung Raden Sengkuni. Itu adalah sukmaku. Kau lengah. Tapi sekali lagi aku gagal. Ia seperti sudah membaca siasatku dan menghindari seranganku dengan mudah. Walau begitu cahaya juga sudah melompat menyusulku dan menghantamkan pukulannya pada Raden Sengkuni. Cahyo hanya memukul angin, sama sekali tidak menyentuh Raden Sengkuni. Sebaliknya Raden Sengkuni mengangkat tangannya dan menghantamkannya ke tubuh Cahyo. Aku dan Cahyo terkapar di tanah. Siasat kami tidak berhasil sekalipun menyentuh Raden Sengkuni. Tidak bisa, Raden Sengkuni sudah menguasai sepenuhnya ilmu pangawruhku. Ia bisa mengetahui apa yang terjadi beberapa saat ke depan. Budi tidak percaya. Ia yang sudah menantang Raden Sengkuni dengan melemparkan jasad Birawa ke hadapannya kini melompat dengan beringas dan mengincar sayap hitam Raden Sengkuni. Mamang Gondrong, jangan gegabah! Dengan belati di genggamannya, Budi yakin setidaknya ia bisa merobek sayap hitam yang terus membuat Raden Sengkuni melayang hingga tak terjamah. Kalian benar-benar tidak sadar diri. Belum sempat Budi menggoreskan belatinya, tiba-tiba Raden Sengkuni sudah berada di belakang Budi. Ia menangkap kaki Budi, memutarnya dan membantingnya ke tanah. Awas! Beruntung Cahyo dengan sigap menangkap tubuh Budi, walaupun saat ini mereka berdua menahan sakit dari serangan Raden Sengkuni. Tidak bisa. Dia tidak bisa dikalahkan dengan siasat murahan. Aku sudah melihat apa yang akan kalian perbuat. Tunjukkan. Keluarkan semua makhluk andalan kalian. Akan kuhabisi mereka di tempat ini. Sial. Apapun yang kami lakukan, Raden Sengkuni sudah mengetahui ujungnya. Bagaimana cara kami melawan kekuatan itu? Tidak ada ilmu yang sempurna. Walaupun kau bisa mengetahui apa yang kami lakukan, aku tidak percaya kau bisa menahan kami. Cahyo melangkah maju menantang Raden Sengkuni. Aku mengetahui maksudnya dan meminta Nyi Sendang Rangu untuk memastikan hujannya tetap siap untuk apa yang akan Cahyo lakukan. Cahaya langit menyatu dengan nirwana, penghancur nestapa pelindung hutan. Dengan ini aku memanggil sang pelindung alas Wanamarta, Wanasura. Teriakan Cahyo menyatu dengan suara raungan seekor kera raksasa yang kembali muncul di bawah rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. Memangnya selama ini mau manggil Wanasura harus pakai ucapan begitu? Enggak sih, biar keren aja kayak Kimpul dan teman-temannya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Budi berbalik badan dengan menggeleng meninggalkan Cahyo. Mukamu itu apa maksudnya? Sudah, kita sudah tidak bisa menahan diri. Gelang Genggi pun sudah tergenggam di tangan Gama. Sekali lagi Gama membunyikan gelang itu dan memijakkan kaki ke tanah. Kita selesaikan sekarang, Meong Hideng. Raungan Meong Hideng terdengar bersama sosok kucing besar yang menyusul Wanasura. Kau juga, Wirangon. Kimpul tidak mau kalah. Sosok ular besar yang menyatu dengan pusaka kerangkeng Sukmo kini sudah menjadi pelindungnya yang dapat diandalkan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana cara Raden Sengkuni mengalahkan ketiga makhluk keramat yang mengerikan ini. Serang! Ketiga makhluk raksasa itu menerjang secara bersamaan menghadapi Raden Sengkuni. Kecepatan Wirangon menyalip membuatnya sudah berada di belakang Raden Sengkuni, namun patukan ularnya dapat dihindari dengan kecepatan yang melebihinya.
Meong Hideng tidak membiarkan Raden Sengkuni membentuk serangan dan menghantamkan cakar besarnya ke makhluk bersayap itu. Tapi dengan mudah Raden Sengkuni melesat dan menabrak kucing raksasa itu hingga terpental. Walau gagal, serangan mereka berhasil membuat celah. Sekarang Wanasura! Cahyo sudah membacakan ajian penguat raga pada sahabatnya itu. Sebuah pukulan dengan kekuatan yang tak dapat dibayangkan kini tidak terelakkan oleh Raden Sengkuni. Berhasil. Pukulan kekuatan Wanasura berhasil mendarat di tubuh Raden Sengkuni. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tubuh yang terpental dari serangan itu. Dan benar saja saat asap dari pertarungan itu menghilang, terlihat Raden Sengkuni tengah menahan serangan Wanasura hanya dengan satu tangannya. Tidak mungkin. Yang tercepat, yang terkuat, ia kalahkan begitu saja. Sudah sepantasnya kalian putus asa. Aku menggenggam erat kerisku, tak mampu memikirkan bagaimana melawan sosok seperti Raden Sengkuni ini. Kali ini bukan hanya adu kekuatan. Mereka belum selesai. Di tengah keraguanku, tiba-tiba beberapa luka goresan muncul di tubuh Raden Sengkuni. Sekarang! Secara bersamaan, tiba-tiba dari belakang Meong Hideng dan Wanasura mencengkeram sayap Raden Sengkuni dan merobeknya. Raden Sengkuni jatuh berlutut di tanah. Sayap lawu irengnya rusak, namun aku tahu itu akan pulih dengan cepat. Apa yang kalian lakukan? Tidak mungkin kalian lolos dari pengaruhku. Raden bodoh, mana mungkin kami bocorkan jasad kami? Aku menoleh pada Gama yang bersebelahan dengan Kimpul yang menggunakan sorban yang diberikan oleh Abah, ayah dari Dirga. Sepertinya aku bisa menebak bahwa kekuatan sorban itu mampu menyembunyikan keberadaan mereka berdua dari pengaruh Raden Sengkuni. Dan pusaka Kerangkeng Sukmo bisa menyegel sementara pengaruh Raden Sengkuni. Kita masih ada kesempatan. Aku mengajak Nyi Sendang Rango untuk membantu mereka, tapi belum sempat kami melakukan apapun, Raden Sengkuni melebarkan kedua tangannya. Kalian terlalu berbahaya bila dibiarkan hidup. Saat Wirangon dan Wanasura kembali membentuk serangan, tiba-tiba dua jasad melayang mendekat ke tangan Raden Sengkuni. Itu jasad Birawa. Jasad Raden Brotoseno. Mereka cemas bila Raden Sengkuni bisa membangkitkan lagi sosok itu, tapi tidak. Kali ini lebih mengerikan. Raden Sengkuni memecah sukmanya seperti yang Baron lakukan. Tapi kali ini sukma itu menyatu dengan kedua jasad dari makhluk terkuat itu. Apa itu? Ajian pecah sukmo. Tapi dengan menggunakan kekuatan jasad itu, pecahan sukmonya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Sial! Cahyo tidak mau mengulur waktu dan maju bersama Wanasura untuk mencegah rencana Raden Sengkuni. Tapi terlambat, dengan mudah Raden Sengkuni menahan serangan Wanasura lagi. Ketiga makhluk keramat andalan Gama, Cahyo, dan Kimpul terpental begitu saja melawan ketiga Raden Sengkuni. Mana tubuh aslinya? Benar, kali ini kami tidak bisa membedakan lagi mana tubuh asli Raden Sengkuni. Banaspati di belakang tubuh ketiga Raden Sengkuni berputar seolah bersiap melakukan serangan, namun Wirangon, Wanasura, dan Gama menyerang mereka untuk mengalihkan serangan itu. Kobaran api kembali mengarah ke arah kami, namun dengan sigapnya Sendang Rangu membuat perisai untuk menahan serangan itu. Walau begitu, Nyi Sendang Rangu terlihat kewalahan, sepertinya ia belum tentu bisa menahan serangan itu lagi. Danan, bisakah mereka sampai Kimpul bisa menentukan mana tubuh yang sebenarnya? Benar, itu cara terbaik. Walaupun kekuatan Raden Sengkuni begitu kuat, cara terbaik tetaplah melawannya satu persatu. Keris Naga Sukma melayang mengejar salah satu sosok Raden Sengkuni. Ia dengan mudah menghindarinya, namun setidaknya itu cukup mengalihkan perhatiannya. Kimpul, sekali lagi, cari tahu mana sosok yang sebenarnya sampai kau dapat jawabannya. Kita akan pisahkan Raden Sengkuni dan menahannya. Benar, aku juga mendapatkan firasat akan ada petunjuk untuk mengalahkannya. Tapi tanpa pengaruh aku tidak bisa mengetahui tubuh asli Raden Sengkuni. Di tengah keraguan Kimpul, beberapa pendekar berbaju ningrat menggenggam pundak Kimpul. Kau tidak sendiri. Pasti ada cara untuk mengetahuinya. Kalau bukan seorang Raden Rahardian yang melakukannya, maka tidak ada lagi yang bisa.
Aku belum mengenal mereka, tapi aku tahu mereka adalah orang-orang hebat yang bisa membawa Kimball menjadi sekuat ini. Kimball pun mengangguk. Kini kami sudah sepakat untuk memisahkan ketiga Raden Sengkuni dan menahannya satu persatu. Sekarang giliranku. Gama melepaskan sorban yang terlilit di lehernya dan mengibaskannya beberapa kali. Ada sebuah doa yang dibacakan oleh Gama yang aku tahu bahwa ini adalah cara bagaimana ia bisa bersembunyi dari pengaruh Raden Sengkuni. Sekarang, dengan perintah cahaya, Wanasura menghantam sekuat tenaga tubuh Raden Sengkuni. Ia terseret namun sama sekali tidak terluka. Menyusul serangan itu, seketika hujan Sendang Rangu berubah menjadi kabut bercampur dengan asap dan menghalangi penglihatan kami semua. Aku dan Cahaya menyusul Wanasura dan memulai pertarungan sengit dengan Raden Sengkuni yang pengaruhnya masih tertahan oleh ajian milik Gama. orang-orang bodoh. Sekali lagi kobaran api dari Banaspati Raden Sengkuni menyerang kami, namun dengan sikap Wanasura kembali melompat dan membawa tubuh kami menjauh. Serangan itu menimbulkan angin yang besar dan menyibakkan kabut dan asap. Raden Sengkuni terbakar. Kini kami berada di bekas hutan yang sudah terbakar dan jauh dari yang lain. Kalian bercanda. 2 orang bodoh dan 2 roh tua mau melawanku. Ya, kami tidak bercanda. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kami sudah melalui berbagai pertarungan, bahkan melawan sosok yang mengaku sebagai dewa. Dan selama ini kami masih menggantungkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Kami yakin tidak akan kalah. Rintikan hujan beradu dengan kobaran apinya Sendang Rangu mengerahkan semua kekuatannya untuk menahan Banaspati Sengkuni yang terus membakar apa yang ada di sekitarnya. Jangan lengah, kekuatannya tidak lebih lemah dari lawan-lawan kalian sebelumnya. Kami setuju dan memang sudah bersiap dengan semua yang kami miliki. Cahaya mengeluarkan sebuah benda kuningan berwujud artefak dan menanamkannya pada tubuh Wanasura. Kita gunakan ini sekali lagi. Wanasura mengeram, beberapa bagian tubuhnya bercahaya dan memunculkan pusaka pelindung emas di pergelangan tangannya. Itu pusaka yang kalian gunakan di Setraganda Mayit. Benar, ini lebih baik daripada aku harus memaksanya menggunakan Triwikarma. Aku mengangguk setuju. Triwikarma adalah ilmu mematikan yang kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa menenangkan Wanasura lagi setelahnya. Aku juga punya siasat, tapi kita harus mencari cara agar Pangawaruhnya tidak membaca siasatku ini. Kita pikirkan sambil mengejarnya. Cahaya segera mengajakku menaiki Wanasura dan menyerang ke arah Sengkuni. Pukulan Wanasura beradu dengan Banaspati Sengkuni. Kali ini Wanasura tidak terpental. Dengan pusaka itu, pukulan Wanasura bisa mengimbangi ledakan Banaspati itu. Kilatan putih dari keris Raga Sukma memburu sayap Sengkuni, sementara Wanasura menghalau serangan Banaspati yang mengincar kami. Sayangnya strategi kami belum cukup. Seranganku masih dapat dihindari. Aku sudah melihat ini semua sebelumnya. Kalau begitu kau juga pasti sudah melihat kekalahanmu, kan? Cahaya sama sekali tidak gentar dengan Pangawaruh yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Sengkuni. Pusaka Wanasura membuat tubuhnya menjadi membesar sehingga tubuh Raden Sengkuni hanya sebesar kepalan tangannya saja. Cahaya memerintahkan Wanasura untuk menghajar tubuh yang melayang itu, namun sekali lagi Wanasura hanya memukul angin dan Raden Sengkuni sudah berpindah di belakangnya. Tepat saat kemunculannya di belakang Wanasura, aku mendaratkan ajian lebur sakti ke Raden Sengkuni. Aku sudah memprediksi ia akan berpindah ke sisi buta Wanasura, tapi sialnya seranganku sama sekali tidak melukainya. Aku juga sudah mengetahui akan datangnya seranganmu dan mengetahui bahwa seranganmu terlalu lemah. Kini Raden Sengkuni melesat sendiri menghantam punggung Wanasura. Wanasura kesakitan dengan serangan Raden Sengkuni yang menghantam tubuhnya. Aku dan Cahyo segera menyusul keberadaan Raden Sengkuni di tubuh Wanasura dan menghadapinya. Cahyo terpental dengan mudah oleh pukulan Sengkuni. Aku yakin ia sudah menggunakan ajian penguat raga, namun ternyata itu tidak sebanding dengan ilmu Raden Sengkuni. Angin berhembus layaknya alunan puisi yang mengalun. Deruan angin menyayat-nyayat tubuh Sengkuni yang kuselimuti dengan ajian Gamburu Mekso.
Bila Cahyo saja tidak bisa melawan dalam pertarungan jarak dekat, mungkin aku juga akan kesulitan. Wanasura mengamuk, mementalkan kami bertiga dari tubuhnya. Angin yang terus menyayat tubuh Raden Sengkuni membuatnya tak menyadari pukulan keras Wanasura. Kali ini pukulan itu mendarat dengan telak. Raden Sengkuni jatuh ke tanah. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengirimkan ajian lebur saketi yang kutanamkan pada keris Raga Sukma. Nyi Sendang Rangu, bantu aku. Sebuah selendang menutupi tubuhku hingga kekuatan gaib membajiri keris Raga Sukma. Kilatan putih menyelimuti tubuhku dari kekuatan besar yang kutanamkan di keris Raga Sukma. Sekarang aku melepaskan kekuatan yang tertahan dari selendang Nyi Sendang Rangu dan memecah kilatan keris Raga Sukma bagaikan hujan yang terus menghantam tubuh Raden Sengkuni. Ratusan kilatan berwujud keris Raga Sukma menggantikan tetesan hujan Nyi Sendang Rangu yang terus menghujani Raden Sengkuni. Ia menghindar dan menangkis serangan itu, namun tetap saja ada serangan yang berhasil menembus pertahanan dan melukai tubuh dan sayapnya. Berhasil. Serangan kami berhasil melukai Raden Sengkuni. Tapi ini baru permulaan. Ia bisa pulih dengan cepat sementara kutukan itu masih berada di tubuhnya. Jangan sombong. Sebagai kibasan besar menghalau semua seranganku, aku mencoba menahan kilatan itu agar terus menyerang Raden Sengkuni, namun gagal. Aku sudah melihat kematian kalian yang hangus menjadi debu dengan apiku. Tidak ada kemungkinan kalian akan menang. Aku lebih percaya ramalan nomor togel daripada pangaweruhmu. Benar. Lagi pula kami sudah tahu cara untuk melawanmu. Serangan Wanasura dan hujan keris Raga Sukma tadi merupakan percobaan kami. Mungkin Sengkuni bisa melihat terjadinya serangan itu, namun kami hanya perlu memberinya serangan yang tidak bisa ia hindari. Jangan pikir aku bisa dikalahkan dengan jurus kacangan kalian itu. Sengkuni memainkan dan melemparkan dua bola api di tangannya. Sekali lagi Wanasura menahan serangan sekuat itu untuk melindungi kami. Aku tidak diam saja dan memisahkan sukmaku dari raga. Dengan sigap aku mengincar titik buta Raden Sengkuni dengan wujud sukma. Namun ia dengan mudah membacanya. Berkali-kali aku menusukkan kerisku ke tubuhnya, namun ia bisa menghindar seperti asap yang menjauhi sentuhan. Sukmaku terpental, tubuhku memuntahkan darah merah dari mulutku. Serangan Sengkuni berhasil dengan mudah mengenaiku. Namun aku belum menyerah dan masih mencoba menyerang. Sayangnya kali ini bola-bola api itu mengincar sukmaku. Danan, minggir! Dari ketiga penjuru bola api Banaspati, Raden Sengkuni sudah memutari dan mengincarku. Aku mencari cara melarikan diri namun terlalu sulit. Biar sukmamu yang hancur lebih dulu. Raden Sengkuni memberi isyarat bola api itu untuk menyerangku. Asap mengepul menutupi pemandangan kami. Aku sempat mengira bola api itu akan membakarku hidup-hidup, namun ternyata aku salah. Sosok bola api besar melindungiku dan melahap ledakan yang hendak mematikanku. Setelahnya ia bergegas menembus asap dan meledak tepat di tubuh Sengkuni yang tidak menyadari kehadirannya. Raden Sengkuni tidak menyadari kedatangan serangan itu. Bola api itu pun berubah menjadi sosok Raganda yang sangat kukenal. Dia adalah Bliwaja. Bliwaja kembali mundur setelah melancarkan serangan. Ia memperhatikan Sengkuni masih memulihkan diri setelah ledakan sebesar itu. Aku lupa memberitahu kalian. Aku sudah tidak bisa mati. Bliwaja, bersiaplah. Tapi Jagat, dia sudah sadar. Dia ingin menemuinya Sendang Rangu. Entah apa yang terjadi, hanya dengan bertatapan Bliwaja bisa menjelaskan sesuatu pada Nyi Sendang Rangu. Kalau kalian punya serangan pamungkas, gunakan sekarang. Aku bisa menahan ilmunya dengan ini. Apa itu? Harusnya kalian paling ahli soal ini. Ini adalah gulungan yang menceritakan satu tempat. Sedikit kekuatannya masih menyelimuti serat ini. Bila aku menggunakannya, aku bisa membawa serpihan alam itu dan membuat Pangawaru Sengkuni tertahan sementara.
Ini juga yang mungkin bisa menjadi cara kita mengalahkan Raden Sengkuni. Aku dan Cahyo masih belum mengerti, tapi aku seharusnya percaya saat tahu serangan Beliwajah berhasil mengenai Sengkuni. Pikirkan saja, apa kekuatan membaca masa depan bisa berguna di ruang yang tak terbatas oleh ruang dan waktu? Aku dan Cahyo berpikir sejenak dan mulai mengerti. Benar ucapannya. Bila kita berada di tempat yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, mungkin saja pengawur itu tidak berfungsi lagi dan kami bisa mengalahkannya. Aku mengerti mengapa Beliwajah tidak langsung mengatakannya dengan gamblang agar rencana kami tidak terbaca oleh Sengkuni. Namun masalahnya strategi ini membutuhkan peran besar jagat yang tadi sempat sekarat. Pada intinya kami harus membawa Raden Sengkuni ke alam itu dan menghabisinya di sana. Sebuah alam mengerikan yang tidak terbatas ruang dan waktu serta memiliki kesadarannya sendiri. Jagat Segoro Demit. Hanya Nyi Sendang Rangu dan Jagatlah yang bisa membuka gerbang itu dengan kekuatan mereka. Namun apakah Mas Jagat sanggup? Kita lemahkan Raden Sengkuni sebelum kita jalankan rencana itu. Aku dan Cahyo mengangguk. Beliwajah kembali pada wujud ragandanya dan mengaktifkan serpihan Jagat Segoro Demit dari serat lontar yang perlahan terbakar dan menghitam. Waktu kita hanya sampai serat lontar ini terbakar habis. Setelahnya Jagat akan membawa kita semua ke alam itu. Apa Mas Jagat sanggup? Ini pilihannya. Tugas kita adalah memastikan rencana ini berjalan lancar. Kami bertiga berdiri bersandingan tanpa adanya hujannya Sendang Rangu. Wanasura pun kembali ke tubuh Cahyo dan menyatukan kekuatannya. Udara begitu panas, namun kami harus menahannya hingga kami benar-benar bisa mendaratkan serangan kami. Sayup-sayup terdengar suara gending gamelan Bali mengiringi gerakan Raganda Beliwajah. Aku merasakan bahwa Beliwajah tidak bertarung sendirian di sini. Di tanah Dewata ada yang mendukungnya dan menyalurkan kekuatan. Wanasura. Cahyo menyusul Raganda Beliwajah dan beradu sengit dengan Raden Sengkuni. Benar. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Raden Sengkuni menahan dan melawan semua serangan mereka berdua. Ini menandakan pangawuruh Raden Sengkuni benar-benar tertahan. Berarti inilah saatnya. Aku membacakan sebuah mantra dengan keris Raga Sukma tepat berada di depan dahiku. Gunung pangurip jiwa noreng rohing wong hapanas. Geni langgeng rogo sempurna. Sang rogo putih sang jiwa mutih. Permata biru di keris Raga Sukma menyala. Di kepala aku teringat kejadian di mana ajian Segoro Demit yang menyelimuti Nyai Jambrong dulu bisa dihapus oleh leluhurku, Daryana Putra Sambara. Aku menggoreskan keris Raga Sukma pada lenganku dan meneteskan darah sama seperti Pale menggunakan keris Sukma geninya. Tetesan api putih menyelimuti keris Raga Sukma. Inilah ajian yang mampu menghapus kutukan sekuat apapun. Ajian yang dipelajari Eyang Daryana sampai akhir hayatnya. Ajian pemutih raga. Seolah sudah membaca gelagatku, Cahyo dan Beliwajah membukakan celah untukku. Aku masuk ke dalam pertarungan sulit untuk mencari celah menusukkan keris itu di tubuh Raden Sengkuni. Namun sedikit demi sedikit keris itu menimbulkan goresan di tubuh Raden bersayap itu. Luka dari setiap seranganku mengeluarkan sedikit demi sedikit energi hitam yang ada di tubuh Raden Sengkuni hingga tak mampu lagi menghindari tusukan keris Raga Sukma yang kugenggam. Apa ini? Raden Sengkuni tidak menyangka akan serangan yang ia terima. Aliran energi hitam bertiup mengelilingi Raden Sengkuni menandakan sirnanya energi dari kutukan sewu lelembut di tubuhnya. Beliwajah dan Cahyo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka menghajar Raden Sengkuni hingga berbagai luka muncul di tubuhnya. Brengsek! Kobaran api menyala besar dari tubuhnya membuat kami tidak bisa mendekat. Danan, bersiap. Kita satukan Sengkuni di Jagat Segoro Demit. Terdengar suaranya Sendang Rangu yang merasuki pikiranku. Aku merasakan keberadaan Jagat mendekat. Ia masih terlihat pucat, namun aku merasakan tekad dari dalam dirinya.
Suara raungan Meong Hideng juga terdengar dari samping reruntuhan. Sepertinya mereka juga mendapatkan petunjuk akan hal ini dan memberi pertanda untuk jagat. Desir kabut muncul meliputi tubuh kami semua dan Raden Sengkuni. Kalian benar-benar bisa membuat Raden Sengkuni seperti ini? Aku yang seharusnya bertanya, Mas. Mas Jagat benar bisa membawa kami ke alam itu lagi? Memangnya ada orang lain yang bisa? Aku menoleh pada Nyi Sendang Rangu yang kini berada di belakangnya. Ia mengangguk seolah memintaku untuk mempercayai Jagat. Kabut pun menebal, aku tidak lagi melihat siapapun di sekitarku. Suara pusaka beradu, raungan Meong Hideng hingga kepakan sayap Sengkuni terdengar tanpa ku ketahui wujudnya. Ini jelas bukan ilmu pemindahan alam yang sama dengan yang Jagat gunakan saat melawan setan-setan dari Setra Gandamaya dulu. Penerus takdir keluarga Ningrat, cucu sang ulama, keturunan terakhir pelindung hutan, bocah yang dianugerahi berkat wanara, dan ujung tombak terakhir kita, Sambara. Hanya mereka yang mampu kita bawa untuk melintasi alam. Selesaikan dengan cepat.